Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar keutamaan bulan Muharram atau yang biasa disebut bulan Suro. Jadi pada bulan Muharram ini banyak keistimewaan dan keutamaan di dalamnya. Yaitu seperti diterangkan dalam kitab, yaitu kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 267. Termasuk peristiwa besar di bulan Muharram yang pertama adalah yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ketika itu memakan buah khuldi yang dilabui oleh iblis untuk memakannya, dan ketika itu beliau Nabi Adam alaihissalam diturunkan daripada surga. Nah, ketika Nabi Adam ini ingin bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, terjadi pada bulan Muharram. Kapan? Yaitu pada di 10 bulan Muharram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa besar di bulan Muharram lagi, yaitu diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Jadi termasuk Nabi yang masih hidup, salah satunya itu Nabi Idris. Yang kedua yaitu Nabi Ilyas, yang ketiga Nabi Isa, dan kemudian yang keempat Nabi Khidir alaihissalam. Ini termasuk Nabi yang masih hidup sampai sekarang ini. Kemudian peristiwa besar di bulan Muharram yang ketiga adalah turunnya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal. Jadi selamatnya Nabi Nuh ketika itu banjir besar yang menewaskan atau membunuh seluruh kaumnya Nabi Nuh, dan ketika itu yang selamat hanya Nabi Nuh dan para pengikutnya. Itu juga terjadi pada bulan Muharram tanggal 10 Suro atau 10 Muharram. Kemudian peristiwa besar lagi terjadi di bulan Muharram, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim dihukum, yaitu dengan dimasukkan di kobaran api, kemudian ada di tengah-tengah. Ketika itu Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut pada bulan Muharram. Dan banyak lagi peristiwa besar di bulan Muharram, seperti diampuni segala dosa-dosanya Nabi Muhammad maupun min ba'dihi wa qablihi, maupun yang sesudah ataupun yang sebelumnya. Kemudian banyak lagi peristiwa besar, di antara lainnya seperti itu. Kemudian berikut amalan-amalan yaitu di bulan Muharram dan di bulan Asyura. Yang pertama yaitu berpuasa. Jadi disunnahkan berpuasa kalau bisa 2 hari atau enggak 3 hari. Jadi mulai besok hari Kamis puasa niat puasa Tasu'a, kemudian hari Jumat puasa Asyura, dan yang terakhir jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Kenapa? Karena biar ada bedanya sama orang Yahudi. Ya, jadi ada pembedanya. Kalau orang Yahudi itu hanya berpuasa pada bulan 10 hari tok. Jadi puasa 10 Muharram. Jadi puasa Asyura, bukan puasa Tasu'a. Ya, karena ada suatu riwayat Rasulullah SAW ketika itu bertemu dengan sekelompok orang Yahudi di Madinah. Kemudian mereka sedang menjalankan puasa di tanggal 10 Muharram. Hari Jumat, tanggal 10 Muharram, Rasulullah bertemu dengan orang Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, puasa apa yang kalian lakukan ini? Kata Rasulullah. Kemudian orang Yahudi menjawab, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkannya Fir'aun. Jadi selamatnya Nabi Musa ini juga terjadi di hari
Muharram tanggal 10. Nah, oleh karena itu kami berpuasa pada hari ini sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur dengan selamatnya Nabi Musa. Kemudian Rasulullah ketika itu mendengar jawaban daripada orang Yahudi ini, beliau mengatakan, seharusnya kamilah yang lebih pantas dan berhak untuk berpuasa daripada kalian. Nah, saat itulah Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'ah. Kenapa? Karena tujuannya supaya umat Islam ini tidak menyamai puasanya orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi ini puasa hanya di 10 Muharram, ya tidak di 9 Muharram. Jadi itulah Rasulullah memerintahkan kita berpuasa Tasu'ah, kemudian berpuasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Karena Rasulullah SAW ketika itu ditanya kepada beliau apa keutamaan puasa itu, Rasulullah menjawab, siyamu yaumul asyura yakfurus sanati al-madiyati. Karena puasa hari Asyura ini menghapus dosa kalian selama 1 tahun yang lalu. Dosa kalian yang pernah kalian kerjakan akan dihapus dan diampuni oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afdolus siyam ba'da Ramadan, syahrullah al-muharram wa afdolus salati ba'dal faridah salatil lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, kata Rasulullah, adalah puasa bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam di dalamnya. Jadi di dalamnya sholat Muharram ini adalah banyak fadilah dan keutamaannya, termasuk menghidupkan malam Asyura, santunan anak yatim, mandi sunnah, kemudian membahagiakan keluarga, kemudian berpuasa dan lain segala macam. Seperti sedekah, banyak yang banyak keutamaan dan fadilahnya. Jadi ketika orang mengerjakan kebaikan di bulan Muharram, maka Allah melipat gandakan kebaikan itu. Contoh seperti menjenguk orang sakit, kemudian menyambung tali silaturahim, memotong kuku, dan memakai celak, itu termasuk amalan-amalan di bulan Muharram. Jadi Rasulullah bersabda, man masiha yadu ala yatim yaumul asyurah rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratid darajatin. Barang siapa ketika di bulan Muharram mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, jadi di hari 9 malam 10, ya, Allah akan mengangkat derajatnya di surga setiap jumlah rambut anak yatim tersebut. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim ini seperti inilah. Jadi beliau Rasulullah ini mengisyaratkan barang siapa yang menyantuni anak yatim sama seperti menyantuniku, kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang menyayangi anak yatim sama seperti menyayangiku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah seputar keutamaan yang ada di dalam bulan Muharram. Semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan dan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya, seperti menyantuni anak yatim, bersedekah, kemudian berpuasa. Mungkin sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.